Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Rijal, mahasiswa IAIN Nurjati Cirebon. Saya mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah ya, Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Saya semester 7. Di sini saya akan menjelaskan sebuah isi dari kandungan proposal yang telah saya buat dalam mata kuliah seminar proposal. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu langsung saja ya saya bahas apa sih sebenarnya isi kandungan proposal yang saya buat ini, biar teman-teman tahu sepintas aja. Jadi tema yang saya ambil dalam pembuatan proposal ini adalah penerapan metode modeling the why dalam upaya meningkatkan pemahaman terhadap pembelajaran kitab Mabadi Al-Fiqhiyah Juz 4 ya, di Madrasah Al-Abbasiyah Desa Sarangwetan, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon. Nah, pada dasarnya saya ingin menjelaskan kenapa saya mengambil tema itu. Jadi begini ya teman-teman, kenapa saya mengambil tema penerapan metode modeling. Jadi saya ingin membantu sistem pengajaran yang ada di dalam madrasah tersebut agar bisa maksimal dan juga bisa efektif, dan hasil belajarnya pun bisa terlihat begitu. Artinya bukan berarti sebelumnya tidak terlihat, bukan. Cuma artinya saya membantu agar lebih baik lagi gitu dengan pemikiran saya yang mempunyai inisiatif mencoba menerapkan metode modeling the why itu kepada santri-santri di Madrasah Al-Abbasiyah, terutama dalam memahami kitab Mabadi Fikih Juz 4 itu ya teman-teman ya. Jadi jangan salah paham seolah-olah saya menggurui, tidak. Saya hanya mengeksplor pengetahuan saya tentang metode modeling the why ini ketika diaplikasikan dan dipraktekkan di pembelajaran anak-anak atau santri-santri yang ada di Madrasah Al-Abbasiyah tersebut. Jadi pendidikan di negara kita ini kan ada 3 macam ya. Ada yang formal, kalau yang formal yang terstruktur ya. Jadi seperti SD, SMP, SMA itu adalah yang pendidikan formal. Kemudian ada juga yang non formal seperti madrasah, kemudian pondok pesantren itu kan non formal. Ada juga yang informal. Nah, ini saya fokus pada bagian yang kedua, yaitu yang non formal, tepatnya di madrasah begitu. Jadi jelas ya alasan kenapa saya mengambil tema modeling the why, karena saya ingin mengeksplor pengetahuan saya tentang metode tersebut terhadap pembelajaran yang diselenggarakan di madrasah tersebut. Kemudian saya mengambil objek penelitian ini di madrasah karena memang saya mencoba ingin fokus pada pendidikan non formal. Gitu kira-kira teman-teman untuk latar belakang atau inti daripada isi latar belakang dari proposal yang telah saya buat. Terima kasih. Baik teman-teman, langsung kita lanjut ke slide yang kedua ya, yaitu tentang pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Jadi ada beberapa persoalan yang sudah saya rumuskan. Di antaranya berikut teman-teman ya, tolong disimak. 1. Apakah santri Madrasah Al-Abbasiyah Desa Sarangwetan, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon ini sudah mampu memahami kitab Mabadi Al-Fiqhiyah Juz 4 dengan baik setelah mendistribusikan metode modeling the why atau MTW ke dalam pembelajaran mereka. Jadi saya ingin tahu apakah metode ini berpengaruh besar kepada mereka sehingga ada peningkatan yang secara signifikan terlihat ya, nampak dalam memahami pembelajaran kitab Mabadi Fikih Juz 4 itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ditemukan suatu kendala tertentu dalam melakukan penerapan metode modeling the why pada pembelajaran kitab Mabadi Fikih Juz 4 di Madrasah Al-Abbasiyah. Jadi saya ingin tahu saat penerapan metode tersebut itu di Madrasah Al-Abbasiyah ya tentunya, ini apakah ada kendala-kendala yang ditemukan atau yang dialami, dirasa oleh santri-santri di sana. Ini saya mencoba ingin tahu ya. Kemudian yang terakhir adalah apakah penerapan metode pembelajaran modeling the why ini pada pembelajaran kitab Mabadi Fikih Juz 4. Lanjut ke slide yang ketiga teman-teman, yaitu tentang tujuan penelitian. Nah, tadi sudah disinggung bahwa beberapa persoalan yang sudah saya rumuskan ini kan ada
bahwa saya ingin mengetahui apakah ada kendala begitu ya, kemudian apakah pembelajaran dengan menggunakan metode modeling 2 ini berjalan dengan baik, efektif atau bagaimana. Kemudian juga ada apakah santri ini sudah bisa mendistribusikan metode modeling DIY ini dalam pembelajaran mereka. Ini kan ada rumusan-rumusan permasalahan seperti itu, sehingga tujuan daripada penelitian ini ya untuk mengetahui hal yang telah dirumuskan di bagian permasalahan penelitian. Jadi kurang lebihnya seperti ini ya kalau saya bacakan. Untuk tujuan yang pertama adalah saya ingin meningkatkan pemahaman santri di Madrasah Al-Abbasiyah ini dalam mengikuti pembelajaran atau dalam memahami pembelajaran kitab Mabadi Al-Fiqh Juz 4. Itu yang pertama. Kemudian tujuan penelitian yang saya lakukan yang kedua adalah untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami oleh santri Madrasah Al-Abbasiyah dalam menerapkan metode modeling DIY, terutama dalam memahami kitab Mabadi Al-Fiqh. Kemudian yang terakhir adalah ingin mengetahui keefektifan pembelajaran Mabadi Al-Fiqh ini dengan ditunjang metode modeling DIY tersebut ya teman-teman. Itu mungkin tujuan dari penelitian saya. Terima kasih. Baik teman-teman, kita masuk ke slide yang keempat ya. Jadi slide keempat ini adalah tentang manfaat penelitian. Jadi manfaat penelitian ini kan kita bagi menjadi dua macam, yaitu ada manfaat secara teoritis, juga ada manfaat secara praktis. Jadi manfaat secara teoritis ini, hasil penelitian ini juga bermanfaat untuk pembelajaran yang diselenggarakan oleh pendidikan formal dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi setempat. Artinya ini penelitian ini tidak hanya berlaku pada satu tempat dan satu kondisi saja, bisa juga dimanfaatkan oleh instansi lain, baik itu formal ataupun non formal. Itu yang secara teoritis. Kemudian yang secara praktisnya jelas ya, ini bermanfaat sekali untuk madrasahnya karena menunjang santri-santri itu dapat memahami kitab pembelajaran kitab Mabadi Al-Fiqh ini mungkin lebih dari yang sebelumnya dilakukan penelitian menggunakan metode modeling itu. Kemudian ada juga manfaat bagi guru, ini merasa terbantu jelasnya ya. Kemudian peserta didik dan juga bagi peneliti. Peneliti mengetahui, mencari pengalaman bahwa baik buruknya penerapan metode, kemudian ya seperti orang terjun langsung ke lapangan lah, pada intinya mencari pengalaman, mencari mengeksplor bakat dan lain sebagainya. Itu mungkin untuk manfaatnya teman-teman. Lanjut ke slide yang kelima teman-teman ya, yaitu tentang kerangka berpikir. Jadi pada intinya begini, isi dari kerangka berpikir dalam penelitian saya ini menjelaskan bahwa sebenarnya begini, untuk pembelajaran Mabadi Al-Fiqh itu ini dominan pada praktek ya harusnya, terutama dalam bab sholat, kemudian dalam bab bersuci. Ini kan dominan pada praktek, sehingga kita butuh demonstrasi dari peserta didik untuk mempraktekkan apa yang mereka pahami, apa yang mereka pelajari, sehingga nanti pemahaman dengan dengan aplikasi materi yang sudah dipahami oleh mereka ini sesuai. Itu kerangka berpikir bagaimana saya menerapkan metode modeling dalam pembelajaran Mabadi Al-Fiqh tersebut ya. Jadi ya hanya seperti alasan kuat kenapa saya menggunakan metode itu pada pembelajaran Mabadi Al-Fiqh, yaitu pada intinya adalah karena metode ini sangat mendukung sekali, sangat efektif dalam pelajaran-pelajaran yang butuh demonstrasi praktek yang harus benar-benar diteliti oleh atau benar-benar bisa dinilai secara real oleh seorang guru terhadap peserta didiknya, apakah sudah secara sempurna atau masih hanya sebatas teori saja kemudian prakteknya belum. Nah, ini akan terlihat dalam metode modeling DIY ini. Terima kasih. Lanjut ke slide yang ke-6 teman-teman ya, yaitu tentang langkah-langkah penelitian. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan tentang bagian langkah-langkah penelitian ini. Yang pertama adalah tentang metodologi penelitian, yang mana metodologi penelitian ini meliputi tentang tempat dan waktu, jelas tempat dan waktunya. Jadi
tempat dan waktu, terutama tempat ya. Tempat ini sudah saya singgung di bagian judul dan latar belakang, bahwa penelitian yang saya lakukan ini dilakukan di Madrasah Al-Abbasiyah Desa Serangwetan, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon. Nah, untuk waktu sendiri ini diselenggarakan pada waktu-waktu yang terdapat mata pelajaran kitab Mabadil Fikih, sehingga tidak mengganggu pelajaran-pelajaran yang lain. Kemudian metode dan desain penelitian ya, ada metode. Nah, untuk metode dan desain penelitian ini saya menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif ya. Jadi kita nggak terlalu banyak bermain dengan data, namun kita bermain dengan maksudnya tidak terlalu banyak menghitung ya, tapi kita menggunakan observasi sebagai cara untuk bisa menghasilkan data yang akurat dan juga bisa menilai apakah metode yang saya terapkan ini berjalan dengan. Kemudian juga ada informan. Informan ini jelasnya adalah bisa jadi ketua Madrasah Al-Abbasiyah atau bahkan santri-santri yang sedang mengaji di sana. Ini menjadi informan atau narasumber dalam penelitian ini, karena memang kita butuh data-data yang bersumber dari yang berhubungan di sana ya. Jadi harus benar-benar real, benar-benar yang sesuai dengan apa yang mereka alami gitu. Jadi nggak bisa dikarang ini mah ya. Kemudian ada juga pengecekan keabsahan data. Ini pengecekan keabsahan data ini atau uji kredibilitas data, uji dependabilitas, uji transpabilitas, dan juga uji konfirmabilitas. Namun yang lebih utama adalah uji kredibilitas data. Ini karena waktunya nggak terlalu banyak sehingga saya tidak bisa menjelaskan secara detail masing-masing daripada bagian daripada pengecekan keabsahan data yang tadi saya sebutkan ya. Kemudian ada juga teknik. Jadi teknik pengumpulan datanya bisa juga observasi, tadi yang sudah saya sebutkan paling akurat mungkin ya, wawancara, kemudian juga dari dokumentasi. Terus juga ada teknik analisis data dan juga penyajian data serta kesimpulan dan verifikasi data. Baik teman-teman, kita masuk ke slide yang keempat ya. Jadi slide keempat ini adalah tentang manfaat penelitian. Jadi manfaat penelitian ini kan kita bagi menjadi dua macam, yaitu ada manfaat secara teoritis, juga ada manfaat secara praktis. Jadi manfaat secara teoritis ini, hasil penelitian ini juga bermanfaat untuk pembelajaran yang diselenggarakan oleh pendidikan formal dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi setempat. Artinya ini penelitian ini tidak hanya berlaku pada satu tempat dan satu kondisi saja, bisa juga dimanfaatkan oleh instansi lain, baik itu formal ataupun non formal. Itu yang secara teoritis. Kemudian yang secara praktisnya jelas ya, ini bermanfaat sekali untuk madrasahnya karena menunjang santri-santri itu dapat memahami kitab pembelajaran kitab Mabadil Fikih ini mungkin lebih dari yang sebelumnya dilakukan penelitian menggunakan metode modeling itu. Kemudian ada juga manfaat bagi guru, ini merasa terbantu jelasnya ya. Kemudian peserta didik dan juga bagi peneliti. Peneliti mengetahui, mencari pengalaman bahwa baik buruknya penerapan metode, kemudian ya seperti orang terjun langsung ke lapangan lah, pada intinya mencari pengalaman, mencari mengeksplor bakat dan lain sebagainya. Itu mungkin untuk manfaatnya teman-teman.